Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita akan melakukan presentasi online mengenai review artikel yang berjudul Pengaruh Sikap Bahasa Mahasiswa Yapin Maros terhadap Prestasi Belajar pada mata kuliah Bahasa Indonesia Kajian Sosiolinguistik. Sebelumnya, saya sebagai moderator, Rizal akan memperkenalkan rekan-rekan saya sekaligus materi apa yang akan dibawakannya. Yang pertama yaitu pengertian sikap bahasa yang akan dibacakan oleh Citra Monisa. Selanjutnya, ciri-ciri sikap bahasa oleh Nifa Yulani Asmi. Yang ketiga, jenis-jenis sikap bahasa oleh Ninda Herlina Putri. Selanjutnya, hubungan sikap oleh Suci Rahmanisa. Dan terakhir, review artikel oleh Saudari Rika Ariani. Baiklah, kita akan mulai dulu untuk materi yang pertama. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen dulu. Apakah materi yang ditampilkan terlihat, rekan-rekan? Terlihat, Hotla. Oke, untuk materi pertama silahkan kepada Citra Monisa, silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuka materi presentasi yang pertama. Sebelumnya saya Citra Monisa akan menjelaskan tentang pengertian sikap bahasa. Mengutip dari Kamus Linguistik dari Krida Laksana, sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sosiolinguistik adalah kajian yang teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Untuk itu, sosiolinguistik mengkaji keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa yang tidak hanya menyangkut pemakaian bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa. Jadi, sosiolinguistik mengacu kepada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial. Selain itu, sosiolinguistik juga mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Yang sering menjadi perdebatan tentang sikap bahasa adalah hakikat dari sikap itu sendiri. Meskipun dikenal luas di dalam bidang psikologi sosial, pengertian sikap bahasa tidak terdapat kesepakatan yang umum tentang konsep sikap itu sendiri. Terdapat dua pandangan teoritis yang berbeda tentang sikap bahasa itu, yaitu pandangan para mentalis dan pandangan para behavioris. Kedua pandangan itu selalu menjadi tumpuan teori dan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian tentang sikap individu maupun sikap masyarakat. Hal tersebut dapat kita temukan dari kutipan Siregar tahun 1998. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin atau interdisipliner antara sosiologi dan linguistik, di mana sosiologi merupakan kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Maka untuk itu sikap bahasa dapat kita simpulkan bahwa sikap bahasa adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang mengenai bahasa dan objek bahasa tertentu, di mana sikap bahasa memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sebagaimana halnya dengan pengertian sikap, maka sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Namun, sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku bahasa atau perilaku tutur. Sekian dari saya mengenai pengertian sikap bahasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
terima kasih Citra. Untuk materi selanjutnya, kita memasuki judul ciri-ciri bahasa yang akan dipresentasikan oleh Saudari Iva. Kepada Iva disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri sikap bahasa. Sikap merupakan kontributor utama bagi keberhasilan belajar bahasa. Menurut Kitmar, sikap bahasa ditandai oleh sejumlah ciri yang meliputi pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual, distribusi perbendaharaan bahasa, perbedaan-perbedaan dialektikal, problema yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar individu. Sedangkan menurut Darwin dan Mathiot, mengemukakan sikap bahasa itu setidak-tidaknya mengandung 3 ciri pokok, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, yang merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa, language usage. Umumnya, ciri-ciri adanya sikap bahasa ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan bahasa yang tepat khususnya bagi yang tinggal di daerah atau masyarakat multilingual. Yang kedua, distribusi perbendaharaan bahasa. Yang ketiga, perbedaan dialektikal. Yang keempat, perbedaan yang timbul akibat interaksi antar individu. Yang kelima, kesetiaan bahasa. Yang keenam, kebanggaan bahasa. Dan yang ketujuh, kesadaran akan norma bahasa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Iva. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis sikap bahasa yang akan dipresentasikan oleh Saudari Ninda Herlina. Kepada Ninda disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis sikap bahasa. Jenis-jenis sikap bahasa terbagi 2, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Yang pertama, sikap positif. Hal-hal yang menunjukkan sikap positif seseorang terhadap bahasanya antara lain yaitu yang pertama, memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Yang kedua, memakai bahasa sendiri atau Indonesia tanpa dicampur dengan bahasa asing, walaupun lawan bicara mengerti maksud pembicaraan tersebut. Alangkah lebih baik menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, memakai bahasa sesuai dengan keperluan. Dalam pergaulan sosial, tidak mungkin menghadapi beragam keperluan pula. Pergaulan antar bangsa, misalnya, kadang-kadang menuntut pemakaian bahasa yang sesuai dengan kemampuan orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, sikap negatif. Yang pertama, jika seseorang atau sekelompok anggota masyarakat tidak ada lagi gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya, maka hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa kesetiaan bahasanya mulai lemah, yang pada gilirannya tidak mustahil akan menjadi hilang sama sekali. Yang kedua, jika seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat tidak ada rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan kebanggaannya kepada bangsa lain yang bukan miliknya. Yang ketiga, jika seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat sampai kepada ketidaksadaran akan adanya norma bahasa. Sikap demikian biasanya akan mewarnai hampir seluruh perilaku berbahasanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ninda. Dan kita masuk pada materi yang terakhir yaitu hubungan sikap yang akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu hubungan pemilihan bahasa dan sikap bahasa.
Pemilihan bahasa menurut Haskell pada tahun 1984 adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam pemilihan bahasa, kekeliruan dalam pemilihan bahasa atau rangka bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi itu tidak dapat dihindari, dan kekeliruan tersebut berakibat kerugian bagi peserta komunikasi. Sedangkan sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Jadi, dengan pengertian pemilihan bahasa dan sikap bahasa dapat kita simpulkan bahwa sikap bahasa dan pemilihan bahasa sangat erat hubungannya. Dengan sikap bahasa yang dimiliki, seseorang memilih bahasa apa yang akan digunakan dalam situasi tertentu. Mengutip Fishman pada tahun 1965, "Who speaks what, when, need, to whom, and where?" Artinya, siapa yang menggunakan bahasa apa kepada siapa dan kapan. Dengan kata lain, pemilihan bahasa seseorang tergantung kepada siapa lawan bicara, di mana dan kapan percakapan tersebut berlangsung. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian materi pertama tentang sikap bahasa, dan kemudian saya akan menarik kesimpulan bahwa sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik ini mengacu pada perilaku atau tindakan yang didasari oleh sikap dalam menanggapi adanya fenomena penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Sebagian kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh penyaji, bahwa dari pengertian pilihan bahasa dan pilihan bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan bahasa dan pilihan bahasa sangat erat kaitannya. Dengan sikap bahasa posesif, seseorang memilih bahasa mana yang akan digunakan dalam situasi tertentu. Nah, itu dia presentasi mengenai materi pertama. Teman, selanjutnya kita akan melakukan review artikel yang akan dipresentasikan oleh Rika Aryani. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Apakah share screen-nya terlihat, teman-teman? Terlihat. Baik, terima kasih. Artikel yang akan kita review ini berjudul Pengaruh Sikap Bahasa Mahasiswa Yapin Maros terhadap Prestasi Belajar pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia Kajian Sosiolinguistik. Kepada Rika, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mereview artikel. Untuk judul artikelnya yaitu Pengaruh Sikap Bahasa Mahasiswa Yapin Maros terhadap Presentasi Belajar pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia Kajian Sosiolinguistik, dengan penulis Arianti dari Universitas Muslim Maros. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Idiomatik, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 2 nomor 1, halaman 9 sampai 15, yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan ISN 26549093. Oke, untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sikap bahasa mahasiswa Yapin Maros terhadap bahasa Indonesia, mengungkapkan pengaruh sikap bahasa mahasiswa Yapin Maros terhadap prestasi belajar pada mata kuliah wajib bahasa Indonesia. Variabel penelitian ini yaitu pengaruh sikap bahasa mahasiswa X dan prestasi belajar mahasiswa Indonesia Y. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta Yapin Maros semester genap yang telah mengikuti perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia yang berjumlah 507 orang berasal dari 3 sekolah tinggi. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik sampel acak sederhana, simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan kuesioner untuk data kuantitatif, dan dilakukan observasi dan wawancara untuk data kualitatif. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana.
Selanjutnya, metodologi. Untuk metode menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan subjek mahasiswa perguruan tinggi swasta Yapin Maros semester genap yang telah mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjumlah 507 orang berasal dari 3 sekolah tinggi. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan menggunakan metode survei, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada metode survei digunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Untuk teknik penganalisisan data, metode analisis yang digunakan adalah simple linear regression, yaitu regresi linear sederhana, karena ukuran statistik ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dan hasil yang didapatkan yaitu hasil penelitian terhadap persepsi sikap bahasa pada mahasiswa Yapin Maros menunjukkan sikap positif pada bahasa Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh persepsi responden yang setia, sangat bangga terhadap bahasanya, serta sadar akan norma bahasa Indonesia. Analisis pengaruh sikap bahasa terhadap prestasi belajar mahasiswa menunjukkan adanya pengaruh antara sikap bahasa dengan prestasi belajar mahasiswa Yapin Maros. Hasil analisis pada tabel koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan positif antara sikap bahasa dan nilai belajar bahasa Indonesia. Adapun hubungan korelasi antara kedua variabel tersebut sebesar 70,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan korelasi antara sikap bahasa dengan nilai belajar bahasa Indonesia sangatlah kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi menunjukkan sebesar 49,7%, yang berarti bahwa variabel sikap bahasa mempengaruhi variabel nilai belajar bahasa Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rika. Nah, dari review artikel tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian terhadap persepsi sikap bahasa pada mahasiswa Yapin Maros ini menunjukkan sikap positif pada bahasa Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh persepsi responden yang setia, sangat bangga terhadap bahasanya, serta sadar akan norma bahasa Indonesia. Lalu analisis ini memberi pengaruh terhadap sikap bahasa dan prestasi belajar mahasiswa yang menunjukkan adanya pengaruh antara sikap bahasa dengan prestasi belajar Yapin Maros. Hasil analisis pada tabel koefisien regresi juga menunjukkan adanya hubungan positif antara sikap bahasa dan nilai belajar bahasa Indonesia. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada malam ini ya teman-teman. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi kelompok kita. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.